Oke, halo dulur. Hari ini kita sedikit mereview ya hasil dari pertandingan tur pramusim pertama ya Manchester United melawan Rosenborg. Nah, ini kalau aku lihat dari selama pertandingan memang ada beberapa yang perlu kita bahas, tapi sebelum itu kita lihat dulu dari yang pertama ini posisi line up-nya ya. Dari line up, Erik ten Hag tetap menggunakan formasi pakemnya ya 4-2-3-1. Dan di sini bisa kita lihat juga 80% ini pemain yang dilibatkan dalam tur pramusim pertama ini kebanyakan dari pemain akademi, pemain yang masih muda. Nah, kalau untuk yang seniornya ini hanya beberapa orang, AWB, Johnny Evans, Casemiro, Rashford, dan Mason Mount. Terus habis itu untuk yang lain secara keseluruhan pemain akademi semua ya. Kalau untuk Rosenborg-nya sendiri dia menggunakan formasi 4-3-3. Nah, selama pertandingan ya di babak pertama kalau aku lihat memang dari tim akademi ini para pemain muda ini tampaknya masih masih kebingungan ya dalam soal penerapan strategi. Bisa terlihat di babak pertama itu masih banyak sekali salah passing, terus habis itu akurasinya juga kurang baik, terus habis itu antar individu ini masih belum ketemu gitu loh chemistry-nya. Terutama ini ya Hannibal Mejbri itu benar dia lebih condong ke box to box, tapi passingnya itu aduh nandindi cuk. Angkene nang gak sing tepak kabeh. Terus habis itu untuk pemain seniornya juga masih belum maksimal juga ya. Terbukti di babak pertama penampilan Rashford, terus habis itu Casemiro, Mason Mount masih lumayan sih di babak pertama menurutku. Johnny Evans lumayan sih sebagai center back tuir masih oke lah. Nah terus habis itu di babak kedua jadi semuanya full pemain muda. Nah di babak kedua ini justru apa ya? Ya justru, nah di babak kedua ini nggak berbeda jauh sebenarnya dari babak pertama. Cuman secara permainan bisa dibilang sedikit lebih bagus dari babak pertama. Tapi so far masih banyak kurangnya ya karena ya ini masih pre-season tour yang pertama jadi wajar dan pemain yang diturunkan juga pemain akademi semua. Tapi dari sini kita bisa lihat bahwasanya kualitas pemain muda ini kalau kita bandingkan dengan tim-tim yang sudah senior, ini secara kualitas memang masih berbeda jauh. Ibaratnya masih mentah lah, masih apa ya, perlu banyak ditempa lagi. Nah, lalu di akhir pertandingan itu sangat disayangkan ya di menit 90 plus 3 dari pihak Rosenborg itu ngegol no. Aduh, wis puncak pertandingan kok sik kok malah kebobolan. Aduh. Jadi untuk skor akhirnya MU kalah dengan Rosenborg dengan skor 1-0 ya. Nah, ini setelah pertandingan aku lihat skor dari tiap pemain ya. Ini sumbernya aku ambil dari SofaScore. Nah, dari awal memang ketika mulai jalannya pertandingan sampai babak kedua usai itu menurutku memang yang paling bagus itu apa? Radek Vitek. Nah, Radek Vitek ini kiper Manchester United ya. Nah, ini dari awal memang dia lebih banyak melakukan save karena center back-nya masih belum maksimal juga ya. Terus habis itu terlepas dari save-nya yang sangat bagus, sangat impresif penampilannya, juga sangat beruntung ya karena apa ya? Ini kalau misalkan bukan karena keberuntungan, itu bisa 5-0 kayak. Karena apa itu dari sekian banyak shot ke gawang Manchester United itu bisa 5-6 kali itu kena mistar semua loh. Bayangkan seberapa beruntungnya pertandingan MU.
malam ini. Malam ini sih pagi ini. Nah, terus di sini bisa kita lihat juga, nah, dari pemain senior seperti AWB justru skornya 6,5, Casemiro 6,5, Mason Mount 6,9, Marcus Rashford kelas pemain akademi yang sudah senior di tim utama 6,4. Nah, ini menunjukkan memang secara apa ya? Secara teamwork ini masih sangat kurang gitu. Dan ini harus benar-benar bisa dibenahi ya oleh Erik ten Hag. Dan justru untuk center back-nya ini William Fish sama Johnny Evans ini yang masih mendapatkan skor 7 ini. Ini bagaimana ini untuk penerapan strateginya kalau permainannya masih seperti ini nggak akan bisa jalan sih. Meskipun dengan berbagai formasi ya, kalau secara sistem permainan individunya masih seperti ini ya nggak akan kemana-mana juga sih. Dan satu-satunya hal positif dari pertandingan ini ya penampilan impresif dari Radek Vitek ini sebagai kiper Manchester United di pertandingan pada malam hari ini ya. Itu dari skor tiap pemain ya teman-teman. Nah, terus di sini kita bisa lihat juga, nah, secara statistik ya, untuk penguasaan bola MU masih kalah dengan Rosenborg. Nah, 44 berbanding 56 ya. Terus habis itu ya, MU tidak memiliki peluang besar ya. Lalu selanjutnya untuk total tembakan bisa kita bandingkan sendiri ya. MU hanya 5 tembakannya, sedangkan dari Rosenborg sebanyak 22. Nah, dari sini kan menunjukkan bahwa pada pertandingan kali ini MU ini benar-benar diserang secara habis-habisan gitu loh. Dan skor akhir 1-0 itu menurutku bukan serta-merta sepenuhnya keberuntungan ya, keberuntungan pasti ada, tapi karena bagusnya penampilan Radek Vitek itu tadi, banyak sekali save-nya di pertandingan kali ini. Harusnya Erik ten Hag bisa mempertimbangkan sih untuk digunakan sebagai kiper di masa yang akan datang ya, untuk jangka panjangnya ya, karena penampilannya benar-benar bagus ya. Tinggal kita tambah lagi nanti jam terbangnya ya di pertandingan berikutnya. Nah, terus habis itu untuk jumlah operannya juga selisih jauh ya antara MU dengan Rosenborg. Terus habis itu ya untuk kartu kuning tidak ada, ya overall masih kurang lah penampilannya benar-benar belum maksimal. Jadi secara keseluruhan untuk penampilan kali ini di tur pramusim yang pertama ini MU bermain kurang maksimal ya, karena dari faktor pemain muda juga, mayoritas 80% pemain muda. Terus habis itu secara chemistry sepertinya masih kurang. Terus habis itu kalau disandingkan dengan pemain-pemain senior itu secara kualitas memang masih jauh sih, karena pemain muda ini masih mentah juga ya secara skill, jadi masih perlu diasah lagi ke depannya, perlu ditempa lagi. Terus habis itu untuk penempatan posisi untuk passingnya itu ya kurang lah, masih harus 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 apa ya, ya harus lebih bagus lagi ke depannya. Kalau nggak gitu ya gimana? Maksudnya kalau dari segi penguasaan kita masih kurang ya otomatis peluang kita untuk mendapatkan gol ya lebih kecil gitu loh. Meskipun kamu main counter attack seperti itu, tapi kan kita nggak bisa seterusnya ya mengharapkan counter attack seperti itu. Paling nggak secara penguasaan kita mendominasi loh untuk memperbesar peluang kita dalam menciptakan sebuah gol. Oke, mungkin itu dulu ya untuk review di tur pramusim yang pertama ini. Nanti kita lihat untuk tur pramusim selanjutnya apakah ada progres dari yang pertandingan pertama ini ataukah masih belum ada perubahan. Ya harusnya ada perubahan lah, ada evaluasi. Apalagi dari staf kepelatihan kan sudah ada pembaruan, yang ada RVN dan juga Rene Hake. Otomatis Erik ten Hag juga lebih leluasa lagi dalam menganalisis, lebih
bagus lagi dalam memberikan keputusan untuk pertandingan selanjutnya, seperti itu. Oke, itu dulu dari aku. Aku mau istirahat ya. Sekarang 1:30, belum ngedit video nih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam.